Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak dan Ibu karena sudah bersedia hadir dalam konferensi kasus pada sore hari ini. Sebelum kita memulai kegiatan ini, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa sesuai dengan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Baiklah, sebelum konferensi kasus pada sore hari ini dimulai, ada baiknya kepada kepala sekolah saya persilakan menyampaikan sepatah dua patah kata. Kepada kepala sekolah saya persilakan. Terima kasih atas kesempatannya. Pertama sekali saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak dan Ibu yang telah bersedia meluangkan waktunya untuk melakukan kegiatan konferensi kasus pada sore hari ini. Saya harapkan kepada Bapak dan Ibu ikut aktif dalam memberikan solusi untuk mengentaskan masalah yang dihadapi oleh siswa di SMA kami ini. Dan bila ada nanti sesuatu hal yang kurang menyenangkan, saya mohon maaf selaku kepala sekolah dari sekolah ini. Sekian saya ucapkan terima kasih. Baik, terima kasih kepada Ibu Kepala Sekolah. Baiklah, selanjutnya kita memasuki tahap inti. Di sini saya akan menjelaskan apa itu konferensi kasus. Konferensi kasus adalah salah satu layanan pendukung BK yang digunakan untuk membahas suatu masalah yang bertujuan untuk mencari solusi atau mengentaskan masalah dari siswa tersebut. Nah, tujuan dari konferensi kasus ini adalah untuk mengentaskan atau mencari solusi dari masalah siswa alami. Nah, di dalam konferensi kasus ini adanya asas kerahasiaan. Jadi saya mohon kepada yang hadir di sini untuk menyimpan dan memelihara semua hal yang ada di dalam diskusi ini. Apakah Bapak dan Ibu dapat berjanji untuk menyimpan dan memelihara permasalahan ini? Ya, Bu. Ya, Dapat berjanji, Bu. baik, kami akan berjanji. Baiklah, di sini saya akan memaparkan terlebih dahulu permasalahan siswa tersebut. Ada seorang siswi perempuan. Nah, siswi ini berinisial S. Siswi ini orangnya pendiam, bisa dikatakan introvert. Nah, pada saat waktu jam istirahat, siswi tersebut berada sendirian di dalam kelas. Pada waktu siswi tersebut sendirian di dalam kelas, datanglah dua siswa laki-laki. Nah, dua siswa laki-laki ini ingin melakukan pelecehan seksual kepada siswi tersebut. Seperti ingin mencolek-colek, memegang-megang siswi tersebut. Tetapi siswi tersebut sempat memberontak saat dua laki-laki tersebut ingin melakukan pelecehan seksual pada dirinya. Nah, siswi tersebut mengalami trauma. Baiklah, tadi saya sudah memaparkan permasalahan siswi berinisial S. Sini saya ingin meminta tanggapan kepada Bapak dan Ibu. Kepada orang tua siswi, saya persilakan. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Di sini saya ingin berbicara bagaimana bisa di dalam sekolah
terjadi perilaku yang tidak senonoh tersebut. Baik, terima kasih kepada orang Jadi tua saya minta pada tanggapan dari peristiwa itu. Terima kasih. Terima kasih. Baiklah, selanjutnya tanggapan dari wali kelas. Pada wali kelas, saya persilakan. Baik, terima kasih kesempatannya Ibu Erin. Jadi tanggapan saya mengenai kasus ini, kasus pelecehan seksual ya, itu terjadi di lingkungan sekolah ya Bu ya. Tanggapan saya ini sangat miris sekali terkait dengan moral anak bangsa kita. Hal ini sangat buruk tentunya, apalagi dampak terhadap korban tersebut. Pastinya mengalami dampak secara psikis, dia bisa mengalami seperti semacam traumatis ataupun merasa dia itu tidak punya harga diri di mata laki-laki seperti itu. Nah, itu tanggapan dari saya, Bu. Baik, terima kasih kepada Ibu Paza selaku wali kelas. Selanjutnya saya ingin meminta pendapat dari psikolog. Kepada Bapak Ilham, saya persilakan. Baik, Bu ya. Di sini saya akan menjelaskan sedikit mengenai permasalahan siswa ya, yang terjadi di sekolah. Jadi ada seorang siswa yang mengalami pelecehan seksual gitu terhadap teman dari temannya sendiri. Jadi dalam artian ya, sebuah pelecehan seksual ini dapat berdampak ya, beberapa dampak dari dampak fisik, psikologis, sosial yang akan dirasakan oleh korban pelecehan tersebut. Nah, kita lihat dari dampak psikisnya. Jadi setiap penyintas kekerasan seksual dapat merasakan dampak psikiatrik dari perlakuan yang diterimanya. Jadi ini ada beberapa dampak yang akan terjadi. Yang salah satunya mudah gelisah, mengalami gangguan jiwa seperti depresi dan gangguan panik atas perilaku seksual tersebut. Lalu ada munculnya gejala-gejala stres pasca trauma, mengalami gangguan tidur dan kerap mimpi yang sangat buruk dan akan menyakiti dirinya sendiri, serta muncul dorongan untuk mengakhiri hidupnya karena pasca terjadinya pelecehan seksual tersebut oleh teman-temannya. Nah, itu kita lihat kembali dari dampak fisik. Dampak fisik ini dapat kita lihat nih yang ada ya, sering terjadi serangkaian komplikasi yang mempengaruhi kesehatan fisik. Nah, yang dapat kita lihat ini salah satunya adalah munculnya nyeri kronis, infeksi atau pendarahan pada alat vitalnya gitu ya. Jika memang pelecehan seksual mengarah ke sana, akan terjadi penyakit seksual ya, seperti itu. Nah, jika kita lihat dari dampak sosialnya ini salah satunya adalah sulit mempercayai orang lain, terus sering menyendiri atau mengisolasikan diri, serta enggan dan bahkan takut untuk menjalin relasi kepada orang-orang di sekitarnya. Itu dampak dari adanya suatu pelecehan seksual yang mungkin kerap terjadi di lingkungan sekolah gitu. Baik, terima kasih kepada Bapak Ilham selaku psikolog. Saya ingin minta pendapat juga kepada kepala sekolah, kepada Ibu Sulasri, saya persilakan. Terima kasih atas kesempatannya. Saya selaku kepala sekolah merasa tidak menyangka bahwa pelecehan seksual ini dapat terjadi di sekolah saya karena di sekolah ini itu menerapkan peraturan yang sangat tertib dan peraturan itu harus ditepati, dan juga saya juga bingung kenapa kejadian itu bisa terjadi di sekolah ini, karena di sekolah ini sangat memegang dan harus wajib mentaati peraturan sekolah tersebut. Nah,
jika terjadi pelecehan seksual tersebut akan dikenakan sanksi sanksi yang cukup berat kepada siswa tersebut. Misalkan kalau itu mengakibatkan siswa yang mengalami pelecehan seksual tersebut depresi atau depresi berat, maka anak-anak dari yang melakukan pelecehan seksual itu akan dikeluarkan dari sekolah. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Ibu Sulasri selaku Kepala Sekolah. Terima kasih kepada Bapak dan Ibu yang sudah memberikan pendapat mengenai permasalahan ini. Di sini saya ingin meminta solusi kepada Bapak dan Ibu tentang permasalahan ini, kepada wali kelas. Pada baiknya memberikan solusi tentang masalah ini. Baik, terima kasih Bu. Solusi mengenai masalah ini dari pandangan saya pribadi, di mana yang pertama itu dari yang dijelaskan dari Ibu Sulasti tadi kan sudah dipaparkan ya bahwasanya sekolah tersebut memiliki peraturan yang sangat ketat. Namun kok bisa terjadi? Nah, selepas itu dari regulasi yang sudah ketat itu perlu juga pengawasan yang ketat dari pihak sekolahnya seperti itu. Jadi dari sekolah itu juga dilengkapi lagi sistem keamanan seperti CCTV, karena kalau ada seperti itu otomatis siswa tersebut akan merasa takut untuk melakukannya. Lalu sebagai guru juga kita harus mengedukasi kepada siswa kita mengenai apa itu pelecehan seksual dan dampaknya, sehingga mereka menjadi tahu dan mereka tidak mau melakukan pelecehan seksual tersebut. Terima kasih, Bu. Baik, terima kasih kepada Ibu Pada. Selanjutnya kepada psikolog. Silakan. Oke, baik. Saya sebagai perwakilan psikolog ya dalam kegiatan pendukung konferensi kasus akan memberikan beberapa saran ya untuk menangani masalah siswi kita ya. Jadi salah satunya adalah kita dengan memberikan efek jerah gitu terhadap siswa yang melakukan pelecehan seksual kepada siswi tersebut. Gitu. Dengan apa motifnya? Bahkan bisa kita bawa ke proses yang lebih panjang lagi gitu. Kita membuat laporan mengenai pelecehan seksual agar tindak lanjutnya lebih tegas seperti itu. Terus kita jika dilihat dari sisi orang tua bisa merangkul kembali anaknya dengan memberikan kekuatan atau penguatan kepada anaknya agar selalu teguh untuk mengurangi beberapa dampak yang akan terjadi dalam psikologis si anak tersebut gitu. Nah, lalu dapat dilakukan jika memang hasil tersebut tidak membuahkan hasil ya dari saran saya, maka anak tersebut dapat dicekkan kembali kejiwaannya bagaimana, terus lalu bagaimana sikapnya, kesehariannya, lalu apabila memang tidak ada hasil yang memungkinkan atas perbuatan perilaku seks tersebut bisa dibawa ke psikiater untuk diberikan terapi agar mendapatkan hasil yang lebih maksimal seperti itu. Baik, terima kasih. Baiklah, selanjutnya solusi dari orang tua, saya persilakan. Baik, terima kasih. Dari saya sendiri, saya sebagai orang tua sangat berterima kasih pada solusi yang diberikan dari pihak psikolog, karena itu sangat membantu keadaan dari anak saya, karena anak saya sekarang sedang mengalami depresi dan trauma tersebut. Dan saya berharap juga kepada pihak sekolah untuk membantu pemulihan dari anak saya. Terima kasih atas waktu. Baik, terima kasih. Selanjutnya di sini
kita sudah mendapatkan kesimpulan mengenai solusi tentang pelecehan seksual. Yang pertama itu perlunya pengawasan yang lebih ketat dan kita harus memperketat keamanan. Solusi yang kedua yaitu kita bisa membuat laporan tindakan mengenai pelecehan seksual. Dan yang paling kita harapkan yaitu kita sebagai kepala sekolah, wali kelas, wali murid, itu bisa merangkul kembali siswi yang sudah mengalami pelecehan seksual. Jadi, di sini kita sudah dapat solusinya. Menurut saya, sekian konferensi kasus yang dapat kita lakukan pada sore hari ini. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.